Perkenalkan lur, nama saya Icang dengan quotes hari ini. Jangan kebanyakan kasih kode lur, ntar kalau salah 3 kali hatinya keblokir lho, ayo. Sesuai hasil vote di community post lur ya, dan mungkin akan rutin ada voting-voting seru-seruan kayak gini, asik juga ya. Kali ini kita akan mengalur film asal negara BTS bergenre thriller misteri yang tentunya ada bumbu plot twist, yaitu Perfect Number tahun 2012. Bercerita tentang seorang guru matematika yang membantu tetangganya membuat alibi agar bisa lolos dari tuduhan kepolisian atas kasus pembunuhan yang memang dilakukan oleh si tetangga tersebut. Guru matematika itu hampir tiap malam menelpon untuk mengarahkan tetangganya agar bisa menjawab. Polisi juga menunjukkan sikap senatural mungkin dan tidak dicurigai. Sampai akhirnya terkuaklah alasan si guru matematika kenapa dia serela itu sebegitunya membantu tetangganya. Jadi langsung aja kita ke request pertanyaan sembelih dari dulurku Tri Susanto 7373. Cak, mau nanya, orang yang pertama bikin penggaris ngukurnya pakai apa ya? Iya juga lur ya, pakai apa ya? Pakai nggak tahu lur, monggo sekecaken. Shoggo adalah seorang guru matematika di sebuah sekolah di Korsel, yang mana sedari kecil Shoggo memang sudah berbakat di mata pelajaran matematika. Di umurnya yang sekarang 30 tahun, Shoggo tinggal sendiri di sebuah kosan sederhana dan memiliki tetangga wanita yang sangat dia kagumi, yaitu Mbak Hwasun, seorang janda yang tinggal bersama Yun-ah, ponakannya yang masih SMP. Hampir setiap pagi sebelum berangkat mengajar, Shoggo mampir ke kafe Hwasun bekerja untuk memesan nasi uduk sama sate usus untuk sarapan, dengan maksud sebenarnya agar bisa melihat paras sekaligus senyum Mbak Hwasun yang begitu cerah. 이따 이모가 어떻게 해올게. 간다. 좋은 아침 하나 포장이요? 예. 옛날 그 좋은 아침 하는 거 같지 않아? 전 유나 만나요. Sepulangnya jaga kafe, Hwasun terkejut melihat Yun-ah meninggalkan makan malamnya begitu saja karena ternyata dia sedang sakit. Hwasun pun berniat membawanya ke rumah sakit, tapi tidak kuat membopongnya sendirian. Dan untungnya di saat yang sama Shoggo yang baru pulang langsung bergegas membantu Hwasun membawa Yun-ah ke rumah sakit terdekat. Alhamdulillahnya Yun-ah masih bisa diselamatkan. Lalu ketika Hwasun menemaninya sambil mengobrol dengan dokter, diam-diam Shoggo membayar tagihan rumah sakit, juga membelikan minuman untuk Hwasun dan Yun-ah. Lalu Shoggo yang memang pada dasarnya pendiam, pemalu dan minderan pun pergi begitu saja. 같이 오셨던 분이 주셨어요. Keesokan paginya ketika Shoggo memesan sarapan pagi seperti biasa, Hwasun mengganti biaya rumah sakit semalam, dan karena merasa nggak enak, Shoggo pun akhirnya menerimanya. Lalu saat Shoggo keluar kafe dan OTW ke sekolah, sempat terlihat seorang pria mencurigakan yang mengintai Hwasun dari jauh. 어제 내주신 병원비요. 받으셔야죠. Meskipun otaknya encer di bidang matematika, bukan berarti fisik Shoggo tidak terlatih. Kadang-kadang untuk menenangkan pikirannya sepulang mengajar, Shoggo pergi berenang. Bahkan dia sudah terbiasa menyelam menggunakan alat-alat profesional seperti tabung oksigen. Pada malam harinya, tepatnya di tanggal 8 November, Hwasun sudah selesai bekerja dan sedang menyetrika di rumah. Lalu terdengar suara pintu yang diketuk dari luar. Hwasun pun awalnya yakin jika itu adalah ponakannya Yun-ah, tapi seharusnya dia bisa langsung masuk karena sudah membawa kunci rumah. Dan ternyata Hai Yuna. Oh, 좋네. 야, 무섭다 야. 뭐 하는 짓이야? ternyata yang datang adalah si pria misterius yang tak lain tak bukan adalah mantan suami Hwasun, si tukang KDRT, yaitu Cholmin. Dan tak lama kemudian Yun-ah juga tiba di rumah dan begitu terkejut melihat budenya dilukai oleh Pak D-nya. Bukan hanya Hwasun saja yang diserang, namun Cholmin yang dalam kondisi kobam juga berani melecehkan Yun-ah. Sudah pasti Hwasun pun langsung menghentikannya, yang mana Cholmin malah berusaha memperkaos Hwasun. Lalu yang terjadi,
가만 있어봐. 자, Cholmin pun sempat terkapar menahan sakit, tapi setelah itu dia langsung membalas Yun-ah. Melihat ponakannya disakiti, Hwasun pun tidak tinggal diam dan berusaha menyelamatkan Yun-ah dengan melilitkan kabel setrikaan ke leher Cholmin. Lalu Yun-ah pun juga membantu budenya menggigit Cholmin di tangan kanannya agar tidak membuka lilitan kabel. Sampai akhirnya Hwasun dan Yun-ah pun sangat-sangat terkejut begitu melihat Cholmin yang ternyata sudah tewas. Apa nggak bingung ya kan? Sementara itu dari awal mas-mas brengkes itu datang, Shokgo yang berada di kamar kos sebelah mendengar sangat jelas suara geruduk-geruduk beserta teriakan tetangganya dengan jelas. Untuk mengecek kondisi wanita idamannya, Shokgo pun memberanikan diri mengetok pintu Hwasun, yang mana Hwasun berkata jika dia dan ponakannya cuma lagi ribut membunuh kecoa. Sudah pasti dong Shokgo pun gak percaya begitu saja ya kan. Dia kembali bertanya apakah yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya Hwasun menceritakan kejadian barusan, juga menunjukkan jasad Cholmin yang sudah tergeletak tak bernyawa. Ih, seru loh ini filmnya lur. 누군가요? 전 남편이요. 아니에요. 나 혼자 한 거예요. 얘를 완전히 면하지 못할 거고요. Pada awalnya karena takut ponakannya dilaporkan, Hwasun bersikukuh jika Yun-ah tidak terlibat sama sekali. Tapi Shokgo yang memiliki logika di atas rata-rata pun tahu jika Hwasun tidak mungkin mencekek Cholmin dari belakang sambil menggigit tangannya. Karena pastinya Hwasun saat itu sedang berusaha menarik kabel setrikaan untuk mencekek Cholmin hingga tewas. Mendengar penilaian Shokgo, Hwasun pun tidak bisa berpikir jernih karena pastinya cepat atau lambat polisi akan mengetahui dan memenjarakan Hwasun beserta Yun-ah yang masih SMP. Lalu setelah berpikir sejenak, Shokgo pun akan membantu tetangganya itu membuat alibi agar bisa lolos dari polisi. Asalkan Hwasun dan Yun-ah harus mengikuti arahan Shokgo secara detail, yang mana akhirnya di tengah-tengah keputusasaan mereka, Hwasun dan Yun-ah bersedia dibantu oleh Shokgo. 두 분을 반드시 지켜드리겠습니다. Shokgo pun menyeret mayat Cholmin ke kamarnya, merogoh-rogoh sakunya dan menemukan sebuah HP, juga kunci kamar nomor 102 bertuliskan Hotel Chinsung. Menurut keterangan Hwasun, mantan suaminya itu datang secara tiba-tiba dan langsung menyerang mereka berdua dalam kondisi kobam. Lalu sebelum menjalankan rencananya, Shokgo sempat menanyakan apakah Hwasun dan Yun-ah sering jalan-jalan nonton bioskop. 혹시 영화 자주 보세요? 전화 온 적은요? 제 전화번호 몰라요. 갑자기 찾아왔어요. Beberapa hari setelahnya, detektif Min Bum dan Sang Jun dari kepolisian menemukan seonggok mayat di dekat Sungai Han dengan kondisi wajah dan ujung jari-jari tangannya sudah rusak, yang pastinya mempersulit polisi dalam mengidentifikasikannya. Selain itu di sana juga terdapat sepeda yang kedua bannya bocor, juga kunci Hotel Chinsung kamar 102 di drum pembakaran sampah, yang mana kita sudah mengetahui jika kunci tersebut adalah milik Cholmin, ya kan? 이 지문도 다 망가뜨려 놓고 뭐 얼굴 이렇게 진리가 확인도 안 될 것 같고 뭐 요새? 와 씨. 바람이 나빠졌나? 버린 건가? Dari TKP, Min Bum dan Sang Jun langsung OTW mencari informasi ke Hotel Chinsung, yang ternyata Cholmin tidak membayar biaya menginap dan pergi meninggalkan barang-barangnya begitu saja. Lalu setelah menggeledah kamar 102, Min Bum pun akhirnya mengetahui jika identitas asli mayat tersebut adalah Cholmin. 왔다 갔다 하는 사람들이 많아서 반값도 안 내고 짐도 안 빼고. Menurut penelitian kepolisian sejauh itu, mayat di dekat Sungai Han adalah Cholmin yang berumur 36 tahun dan tinggal di Daejeon. Sebelum pembunuhan, Cholmin lebih dulu menginap di Hotel Chinsung dari tanggal 7 November. Sementara yang tahu tanggal 8 November adalah hari pembunuhan hanyalah Shokgo, Hwasun, dan Yun-ah.
Hasil tes dari mayat dan helai-helai rambut di Hotel Chinsung juga menunjukkan kecocokan DNA. Kepolisian pun yakin jika dilihat dari bekas lukanya di leher, Chol Min dibunuh dengan kabel setrika dan diperkirakan dia dibunuh pada tanggal 9 November antara pukul 4 sore sampai 11 malam. Iya betul lur, polisi menduga 9 November bukan 8 November. Min Bum pun menambahkan bahwa Chol Min masih hidup di jam 7:36 pagi pada tanggal 9 karena dia melihat sepeda sewaan yang tadi kedua bannya sudah meledos dan ternyata setelah dicek ke tokonya, sepeda tersebut disewa dengan KTP Chol Min. Min Bum pun meneruskan pendapatnya di mana menurut lokasi penemuan mayat sampai alat pembunuhan yaitu kabel setrikaan, Min Bum menduga pelaku dari kasus itu adalah mantan istrinya yaitu Hwa Sun. Apalagi mereka berdua sudah bercerai ya kan. Jadi Min Bum yakin jika sempat terjadi konflik yang akhirnya membuat Chol Min tewas. 목사 남성으로 이름은 김철민입니다. 피해자의 목에서 일정한 패턴을 가진 전열기용 전선 자국이 발견. 현장 근처에서 무인대여 자전거 한 대가 번호 반경으로나 김철민의 전부인인 백화선이 가장 유력합니다. Selanjutnya Min Bum dan Sang Jun mendatangi kosan Hwa Sun dan menginterogasinya tanpa memojokkan sama sekali. Hwa Sun pun mengaku selama tinggal di kosan itu dia tidak pernah menemui maupun berkomunikasi dengan mantan suaminya yaitu Chol Min sama sekali. Sedangkan di tanggal 9 November yang mana polisi yakin jika pembunuhan terjadi di hari itu, sepulang bekerja dari kafe, Hwa Sun mengajak Yun Ah nonton bioskop di tanggal tersebut. Selain itu Hwa Sun terlihat agak kesulitan mengangkat cangkir teh ketika ngobrol dengan Min Bum dan mengatakan jika tangan kanannya itu sempat terkilir ketika bekerja di kafe. 서울에 오고는 한 번도. 손이 좀 일하다가 좀. 11월 9일 말입니다. 퇴근 후에는요. 조카랑 영화 봤어요. Di lain tempat, Shokgo menelpon Hwa Sun menggunakan telepon umum dan menyuruhnya agar setiap papasan di kosan Hwa Sun harus bersikap layaknya tetangga biasa yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena kemungkinan besar kepolisian akan memperhatikan rumahnya dari jauh. Shokgo juga meminta Hwa Sun untuk menyimpan bukti tiket bioskop tanggal 9 November di dalam brosur lalu dimasukkan ke tempat sampah yang pastinya agar detektif Min Bum dan Sang Jun tidak curiga ya kan jika nanti datang lagi ke sana. Karena kalau tiket ditaruh di dompet lur, detektif pun bisa curiga. Loh, ngapain tiket kok disimpan-simpan dompet? Kamu nutup-nutupin pembunuhan ini ya? Ayo ngaku gitulah kurang lebih lur. Namun tetap saja sebagai pelaku pembunuhan, meskipun hanya membela diri, Hwa Sun masih ketakutan kalau dia salah bersikap dan malah membuat dirinya semakin dicurigai. Bahkan bisa dipenjara bersama ponakannya Yun Ah. Lalu sebelum menutup telepon, Shokgo berpesan jika dia akan terus menghubungi Hwa Sun di jam yang sama melalui telepon umum. 전단지를 반 접어서 그 사이에 껴두세요. 혹시 저랑 마주쳤듯 예전처럼 하시고요. 정말 이래도 되는 건지. 시체가 나온 거예요? 저를 믿으셔야 합니다. Min Bum dan partnernya sempat pergi ke bar tempat kenalan Hwa Sun yang kita sebut saja Painem dan mendapatkan info jika sebelum terbunuh, Chol Min pernah mencari di mana tempat tinggal mantan istrinya itu. Alih-alih terkejut, Painem malah senang jika Chol Min mati karena dia cukup bermasalah dengan Hwa Sun. Setelah itu Min Bum dan Sang Jun melanjutkan interogasi ke rumah Hwa Sun dan menanyakan tiket nonton tanggal 9 November. Sesuai arahan Shokgo, Hwa Sun pun berpura-pura mencari di tasnya terlebih dahulu, baru mengorek-ngorek tempat sampah, lalu memberikan tiket yang sudah ditaruh di brosur film, seakan-akan tiket itu memang sengaja dibuang olehnya. 11월 9일 Meskipun telah melihat bukti tiket tersebut, tetap saja Min Bum yang memiliki intuisi kuat yakin Hwa Sun adalah pelakunya. Mulai dari posisinya sebagai mantan istri Chol Min yang sering bermasalah, sampai tangan Hwa Sun yang terkilir, dan menurut Min Bum dikarenakan menarik kabel setrika yang terlalu kuat saat berusaha membunuh Chol Min.
Keesokan harinya Min Bum dan Sang Jun hanya memperhatikan kosan Hwasun dari jauh. Mereka melihat Hwasun dan Sok-go yang pulang hampir bersamaan. Sok-go secara sembunyi-sembunyi memberikan sebuah amplop. Lalu mereka berdua masuk ke kosan masing-masing tanpa bertegur sapa. Setelah itu Min Bum silaturahmi lagi ke rumah Hwasun dan menanyakan soal bukti penggunaan kartu kredit di tanggal 9, yang mana benar-benar tertulis jika terdapat transaksi pembelian tiket nonton. Karena tidak mendapat informasi lagi, Min Bum pun lanjut menggali petunjuk ke kosan sebelah, yaitu Sok-go, yang ternyata mereka adalah teman satu SMA lur. Sambil menanyakan soal kasus Chol-min, Min Bum mengajak Sok-go ke kafe dan mengenang nostalgia kehidupan mereka semasa sekolah. 제가 안 썼는데요. 이모 저한테 카드 준 적 없어요. 저기 실례합니다. 너 Sepulangnya dari kafe, Hwasun sempat menanyakan Sok-go yang sedang berjalan di koridor tentang pembicaraannya dengan Min Bum tadi. Dengan tenangnya Sok-go pun memberikan uang kepada Hwasun biar dianggap seakan-akan Sok-go sedang bayar utang, ya kan? Itu karena Sok-go yakin jika Min Bum dan Sang Jun masih memperhatikan gerak-gerik mereka dari jauh. 뭔가 받는 것처럼 자연스럽게 행동하세요. 아직 안 갔을 거예요. Di mobilnya Min Bum sempat berdebat dengan Sang Jun. Meski belum ditemukan bukti yang benar-benar menunjukkan keterlibatan Hwasun, Min Bum pun yakin jika mantan istri Chol-min itulah pelaku pembunuhannya. Seperti biasa, Sok-go menghubungi Hwasun lewat telepon umum di malam hari dan menanyakan tentang apa saja yang dikatakan oleh Hwasun dan Yun-ah, sekalian menenangkan mereka agar tidak ketakutan lagi. Sementara itu Min Bum yang masih penasaran pun meneliti CCTV bioskop dan bener lur, Hwasun juga Yun-ah memang nonton bioskop tanggal 9 November jam 7 malam. 확실히 9일날 봤다고. 잘했어 윤아야. 극장 CCTV. 우리 왔네. 영화관 온 거 맞네. 영화 본 거 확실하네요. Di rooftop gedung kosan, Hwasun bertemu Sok-go dan menangis ketakutan karena keesokan harinya akan diadakan tes kebohongan di kepolisian. Hwasun pun merasa putus asa dan ingin menyerahkan diri. Selain itu dia juga heran kenapa detektif terus menanyakan kejadian di tanggal 9. Padahal jelas-jelas pembunuhan terjadi di tanggal 8, ya kan? Sok-go pun hanya meminta Hwasun untuk percaya padanya dan berjanji jika kasus ini akan berakhir setelah tes kebohongan besok. Sebelum pergi, Sok-go juga mengatakan cepat atau lambat polisi akan menemukan tersangka yang lainnya, bukan Hwasun. 지금이라도 자수하는 게 나을 것 같아요. 내일 거짓말 탐지기 하러 오래요. 절 믿는다고 하셨죠? 마지막 고비일 겁니다. Saat tes kebohongan dimulai, Hwasun diberi beberapa pertanyaan sambil dicatat gerakan wajah dan tangannya, juga detak jantungnya. Tes itu juga diperhatikan oleh Min Bum dengan seksama. Pertanyaan yang diberikan oleh Pak Penguji tes yang kita sebut saja dia Pak Ijo kepada Hwasun, antara lain apakah Chol-min pernah datang ke tempat kerjanya, sampai apakah Hwasun nonton bioskop bersama Yun-ah di tanggal 9 dan bertemu Chol-min. Sudah pasti dong Hwasun menjawab tidak pada semua pertanyaan itu, karena memang Chol-min hanya datang ke rumah di tanggal 8, ya kan? Hari dimana dia dibunuh. Nah, sebenarnya ada apa sama tanggal 9 ini lur? Kita ikutin terus aja alurnya ya. Karena menurutnya sudah cukup dan tes berjalan mulus, Pak Ijo pun mengakhiri sesinya. Akan tetapi Min Bum tidak terima sebab Hwasun belum diberi pertanyaan paling penting, yaitu apakah dia membunuh Chol-min atau tidak. Dan yang terjadi, 아니요, 안 죽였어. untungnya Pak Paijo langsung memotong perkataan Min Bum dan tidak mencatat jawaban yang terakhir karena Min Bum tidak berhak melakukan pengujian. Meskipun Hwasun berkata tidak, tapi grafik detak jantungnya berubah drastis dan bisa dianggap jawaban tadi adalah bohong. Akan tetapi Min Bum bertanya dengan nada yang tinggi dan kemungkinan besar itu bisa mempengaruhi Hwasun. Maka dari itu
sebagai orang yang lebih ahli di bidangnya, Pak Paijo pun langsung menghentikan Min Bum dan akhirnya Hwasun pun diperbolehkan pulang. 앞으로 뵐 일 없겠네요. 그럼 조심히 들어가세요. Sesampainya di kosan, Hwasun papasan dengan Sok-go di tangga yang menanyakan bagaimana jalannya tes kebohongan. Hwasun pun menjawab jika semuanya berjalan lancar sesuai dengan prediksi Sok-go. Setelah itu mereka berdua pun menjalani kehidupan seperti sedia kala. Yun-a sempat tidak sengaja bertemu dengan Sok-go dan mengetahui jika Sok-go sebenarnya menyukai budenya Hwasun. Tapi Sok-go hanya senyum-senyum aja. Selain itu, ketika Sok-go beli sarapan, Hwasun memberikan makanan yang lebih spesial, juga hadiah berupa syal penghangat dan ucapan terima kasih di secari kertas berbentuk kucing, lalu disimpan oleh Sok-go di dalam bukunya yang berjudul The Perfect Number. 쪼쭈잇. 내일부턴 더 추워진대요. 그 마음 잊지 않겠습니다. Meskipun dugaan Hwasun sebagai tersangka sudah dihapus, namun Min Bum masih menaruh curiga dengan mengecek rekaman CCTV lift bioskop di mana Hwasun dan Yun-hee terlihat cemberut berbeda dengan pengunjung-pengunjung lainnya. Karena logikanya lur, kalau memang tujuan nonton bioskop untuk senang-senang, happy-happy, seharusnya raut wajah mereka berdua tidak seperti itu ya kan? 봐봐, 다른 사람들하고 비교해보라고. Ketika sedang bekerja di kafe, Hwasun ditemui oleh seorang pria bernama Tae-woo, rekannya dari tempat kerja yang sebelumnya, di mana Tae-woo pernah meminjamkan sejumlah uang. Jadi Hwasun gak enak kalau menolak ajakan Tae-woo ngobrol-ngobrol di restoran sejenak. Lalu ketika sampai di kosan, Sok-go melihat Hwasun yang diantar oleh Tae-woo dan sempat papasan. Sementara itu Sang Jun yang masih memperhatikan kosan Hwasun dari jauh pun terkejut melihat Tae-woo, seseorang yang memang baru muncul sejak kasus pembunuhan Chol-min terjadi. 누구신데 어디 갔다 왜 이제야 나타나셨어요? Karena detektif masih bolak-balik memantau ke rumah, Sok-go akhirnya menelpon Hwasun lagi dan menanyakan tentang siapa itu Tae-woo. Hwasun pun menjelaskan siapa itu Tae-woo dan Sok-go hanya bisa terdiam terlihat kecewa karena wanita yang dia kagumi ternyata berjalan bersama laki-laki lain. 예전에 대전에서 일할 때 알던 분이에요. 차만 잠깐 마셨어요. Dari telepon umum, Sok-go kedatangan detektif sekaligus teman SMA-nya yaitu Min Bum, dan mereka pun ngobrol ngalor ngidul sambil minum-minum. Akan tetapi Sok-go ternyata masih nyimpen setrikaan yang dipakai Hwasun membunuh Chol-min, dan untung aja itu nggak ketahuan. 야, 무슨 이런 옛날 로트가 있고 이게. 야, 나 완전 좆됐어. 옆집 여자 쫓다가 나. 어우, 징그러워. Malam itu Min Bum nginep di sana dan ketika bangun dia iseng membuka buku Perfect Number lalu menemukan kertas berbentuk kucing berisi ucapan terima kasih. Setelah itu Sok-go dan Min Bum jalan sambil lanjut ngobrol dan sempat melewati terowongan yang penuh orang-orang tunawisma. Lalu seperti biasa Sok-go jajan di kafe Hwasun, namun kali ini bersama Min Bum. Hwasun pun sedikit terkejut melihat detektif itu lagi. Tapi kali ini kedatangan Min Bum memang cuma pengen jajan aja lur. Tak lama kemudian ketika sedang memesan makanan, Min Bum mendapat telepon dari rekannya dan saat meminjam kertas memo dari Hwasun untuk mencatat nomor HP, Min Bum pun terdiam sejenak ketika melihat kertas tersebut yang sama persis seperti apa yang dia temukan di buku Perfect Number milik Sok-go. Nah loh, Min Bum pun memperhatikan raut wajah temannya itu dari pantulan di kaca etalase makanan. Apalagi sikap Sok-go agak berubah ketika Tae-woo datang ke kafe. 어? 그래, 그래서. 남 사장님 또 오셨네. Sok-go yang sangat-sangat galau kembali menenangkan diri dengan menyelam, lalu pergi lihat-lihat alat mendaki gunung dan tidak sengaja bertemu Tae-woo di sana yang merupakan pemilik tokonya. Karena penisirin begitu Tae-woo pulang kerja, Sok-go pun mengikutinya. Di lain sisi setelah melihat Tae-woo mengantar Hwasun, Sang Jun juga menguntit pria itu yang ternyata OTW ke hotel dan bertemu Hwasun di sana.
Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan tanpa sadar diperhatikan oleh Sang Jun juga Soggo yang sempat mengambil foto mereka berdua. 내가 당신을 위해 어떤 일을 했는지 잊었어? Melihat kedekatan mereka, perasaan Soggo pun semakin terluka, teriris-iris hatinya lur. Apalagi dia bukanlah orang yang mudah menunjukkan perasaannya. Dari sana Soggo terdiam di dekat Sungai Han dan membakar syal pemberian Hwasun. Menurut investigasinya sejauh ini, meskipun belum ada bukti konkret yang menunjukkan jika Hwasun adalah tersangkanya, Min Bum masih yakin jika wanita itulah pembunuh Cholmin. Karena bisa jadi semua yang dia temukan di TKP pembunuhan dekat Sungai Han memang sengaja dibuat untuk mendukung alibi Hwasun. Mulai dari sepeda yang bannya meledos sampai sidik jari dan wajah mayat yang dirusak. Akan tetapi Sang Jun tidak menggubris pendapat Min Bum karena dia telah menemukan tersangka baru, yaitu Taewoo. Gak pakai lama besoknya mereka berdua langsung mengunjungi pria itu di tokonya, yang menurut Min Bum, Taewoo sama sekali tidak menunjukkan keterlibatannya di kasus pembunuhan Cholmin. 백화선의 알리바이를 증명하기 위해서 바람 빠진 자전거를 여기다 놓고 갔다. 자전거요? 지금 그게 중요한 게 아니라 제가 새로운 기자를 찾았다 아닙니까? 백화선실 차지하려면 김천민이 없어져야 하니까. 뭐요? 야, 이 사람 확실히 아니야. Setelah itu, Min Bum pergi menemui Soggo di sekolahnya dan menunjukkan laporan absen guru yang dia dapat dari pihak sekolah, di mana Soggo tidak masuk di tanggal 9 dan 10. Padahal 2 hari sebelumnya Soggo sudah izin tidak mengajar lur. Mendengar pertanyaan Min Bum, Soggo pun hanya menjawab jika dia tidak masuk karena sakit flu. Udah itu aja lur. Akan tetapi Min Bum berusaha memojokkannya karena admin sekolah memberitahi bahwa sangat jarang Soggo tidak masuk berturut-turut. Lalu Min Bum pun melontarkan pertanyaan apakah Soggo lebih memilih menyelesaikan suatu soal atau membuat soal lain yang sangat sulit untuk dipecahkan. Yang sebenarnya maksud Min Bum ini lur, lebih baik mencari alibi untuk menutupi kesalahan Hwasun atau membuat alibi yang benar-benar baru dan hampir tidak mungkin untuk dibantah, sampai-sampai kesalahan Hwasun tidak ketahuan sama sekali. Pertanyaan itu hanya membuat Soggo tersenyum. Tapi sebelum dia menjawabnya, bel sekolah pun berbunyi dan Soggo harus segera mengajar di kelas. 보니까는 11월 10일 오전에 수업 쉬고 갔더라고. 이틀 연속으로 쉰 적은 없었다면서. 아무도 풀 수 없는 문제를 만드는 것과 그걸 푸는 거. 나 그만 들어가 봐야 돼. Di ruang penyimpanan barang bukti, sambil memeriksa baju bekas Cholmin, Sang Jun pun mengatakan bahwa biasanya seorang pembunuh akan melakukan apapun untuk menyembunyikan mayatnya. Nah, tapi ini anehnya, Cholmin ditemukan dengan jelas di pinggir Sungai Han. Padahal lebih baik bagi pembunuh untuk membuang mayat Cholmin di dalam sungai yang hanya berjarak beberapa meter saja. Mendengar itu, Min Bum pun semakin merasa yakin jika mayat yang mereka temukan di TKP memang sengaja diletakkan oleh tersangka agar polisi cepat menemukannya. Dari situ Min Bum pun mulai menggali lebih dalam jika pelaku sebenarnya adalah temannya sendiri, yaitu Soggo, karena sempat tidak masuk sekolah di tanggal 9 dan 10 November. 아니, 사람을 죽이면 말이죠. 보통 시체를 어떻게든 숨기잖아요. 그러면 그게 말이 좀 돼. Keesokan paginya, Min Bum menemui Soggo di depan terowongan tunawisma, yang mana setiap pagi dia memang berangkat sekolah lewat sana lur. Dengan mantapnya Min Bum bertanya apakah Soggo telah membunuh orang, yang mana Soggo tidak menjawabnya dan hanya mengatakan jika nantinya Min Bum berhasil menemukan siapa pelaku pembunuhannya, maka dunia akan tetap berjalan seperti biasanya, yang mana maksudnya lur, jika tersangkanya ditemukan, maka hal tersebut tidak akan membuat orang lain menjadi bahagia. 네가 이 문제를 푼다고 해서 아무도 행복해질 사람은 없어.
Sementara itu Tae-woo bertamu ke rumah Hwasun dan menunjukkan sekumpulan foto-foto yang dikirim ke tokonya, yaitu foto Tae-woo dan Hwasun sedang ngobrol-ngobrol santai di hotel sebelumnya dengan tulisan "Jauhi Hwasun". Melihat foto-foto itu, Hwasun pun yakin jika orang yang memfotonya tak lain tak bukan adalah tetangganya sendiri, yaitu Sok-go. Apalagi dia sempat mengatakan agar Hwasun percaya jika Sok-go akan selalu melindunginya. Hwasun pun berkesimpulan bahwa Sok-go cemburu. Lalu dia masuk ke kosan Sok-go, mulai melepas bajunya satu persatu karena dia yakin yang diinginkan Sok-go hanyalah beraselole dengannya sebagai bentuk imbalan telah membantunya. Namun Sok-go tetap bersikap tenang dan meminta Hwasun kembali ke kosannya karena di dalam hatinya Sok-go benar-benar tulus mencintainya, bukan karena nafsu duniawi semata. 싫어요? 이런 거 바라는 거 아니야? 왜 이래? 너한테 벗어났는데. 그만 돌아가요. 유나 기다려요. Keesokan harinya Sok-go menemui Tae-woo di parkiran gedung tokonya, dan karena rasa cemburu yang teramat sangat tidak ingin Hwasun dimiliki oleh orang lain, Sok-go pun bertanya yang kurang lebih kayak gini, "Lur, emang ente seberapa cinta sama Hwasun? Ente bisa nggak rela mati demi dia?" Ha? Menyadari bahwa Sok-go adalah orang yang memfoto mereka diam-diam, Tae-woo pun mulai menyerang, begitu pula dengan Sok-go yang menyerang balik menggunakan tali. Setelah itu Tae-woo pun langsung melaporkan Sok-go ke polisi, di mana itu membuat rumah Sok-go digeledah dan polisi pun menemukan bukti-bukti yang benar-benar mengarahkan Sok-go sebagai pelaku pembunuhan Chol-min atas dasar rasa cemburu kepada Hwasun. Mulai dari foto-foto Tae-woo dan Hwasun di kafe hotel yang ada di laptop Sok-go, pemancar di tembok untuk mendengar semua aktivitas dan percakapan Hwasun dari balik tembok, sampai kabel setrikaan yang dipakai untuk membunuh Chol-min. Selain itu semua, Sok-go juga mengaku di depan polisi bahwa memang dialah yang membunuh Chol-min. 김철민, 그 쓰레기 같은 놈. 지금 김철민도 자기가 죽였다고 자백했어요. 뭐? 화선 씨가 하는 얘기는 다 들을 수 있어요. 여기 있네. Namun Min Bum yakin jika Sok-go bukanlah pembunuh Chol-min, tapi dia hanya membantu Hwasun karena jatuh hati padanya. Meskipun Sok-go adalah orang yang sangat mengandalkan logikanya, namun ketika dia benar-benar mencintai seseorang, seolah-olah dia kehilangan logikanya, akal sehatnya, dan akan melakukan apa saja agar sosok yang dikasihinya itu tetap baik-baik saja. Seperti lagu netral bahwa cinta memang gila. 물리만 맞으면 어떤 가혹한 일도 할 수 있는 놈이라는 거. 사랑하는 사람이 위기에 처해 계획 세우겠지. 어? 너 어떻게 할까 이 새끼야? 가슴이다. 너 이거 아니야. 너 지금 제정신 아니야, 임마. 난 이미 김철민 살인자인 모든 걸 김철민 사건은 종결이야. Karena Min Bum sudah mengerti motifnya dan sekarang sudah bisa dipercaya, Sok-go pun akhirnya menceritakan apa yang sebenar-benarnya terjadi kepada Min Bum dan memintanya untuk menjelaskan cerita ini kepada Hwasun. Jadi Lur, setelah pembunuhan Chol-min di tanggal 8 November, Sok-go tahu jika dia menyembunyikan mayatnya di kosannya, cepat atau lambat polisi pasti akan menemukan dan Hwasun tetap dijadikan tersangka. Maka dari itu Sok-go pun membuat pembunuhan baru besoknya pada tanggal 9 November. Dia membayar seorang pria yang kita sebut saja Tu Ki-min dari terowongan tunawisma agar menginap di tempat Chol-min, yaitu kamar 102 di Hotel Chinsung. Tu Ki-min pun dipancing dengan diberikan makanan yang banyak oleh Sok-go, dan karena makanannya masih kurang, Sok-go pun mengajaknya pergi naik sepeda sewaan nyari tukang mie ayam. Nah, disitulah Sok-go pun membunuh Tu Ki-min di dekat Sungai Han dengan cara dicekik pakai kabel setrika sama seperti Chol-min, lalu merusak wajah juga ujung-ujung jarinya agar mayat Tu Ki-min dibuat seolah-olah menjadi Chol-min karena dia berangkat dari Hotel
Chingsun. Kunci kamarnya juga ditemukan di TKP. Ditambah lagi, menurut tim forensik, mereka kesulitan mengidentifikasi mayat jika wajah dan sidik jarinya hancur. Sedangkan mayat Cholmin ditenggelamkan oleh Sokgo di suatu tempat dan diikat dengan bebatuan agar tidak bisa ditemukan sama sekali. 그걸 김철민으로 착각하게 만드는 게 바로 석고의 계획이야. 진짜 김철민 시체는 석고만 알고 있는 어딘가에 처리했겠죠. 그러니까 우리가 찾아낸 건 가짜 김철민이고 돌이킬 수 없도록 자신의 퇴로까지 완전히 차단한 완벽한 계획으로 똑같은 방법으로 죽입니다. Semua itu lur dilakukan tanpa sepengetahuan Hwasun. Jadi wajar dia selalu terhindar dari dugaan, bahkan lolos tes kebohongan karena memang nggak tahu apa-apa ya kan Hwasun ini lur. Min Bum pun memberi kesimpulan bahwa sebenarnya orang yang sengaja dikelabui oleh Sokgo di sini adalah Hwasun, dan sebagai temannya Min Bum merasa sedih kenapa Sokgo sampai melakukan hal sejauh itu untuk melindungi wanita yang dicintainya. Gara-gara cinta sampai rela bunuh orang dong. Gila banget sih ini. 이 계획의 시작부터 화산 씨 대신할 결심을 화산 씨가 가족입니까? 아내입니까? 살인죄를 대신하면서까지 근데 저는 다만 비참해지지 말았으면 좋겠어요. Sebelum pergi, Min Bum memberikan secarik surat dari Sokgo. Lalu Hwasun membuka amplop tersebut dan membaca isi suratnya yang berisi ucapan terima kasih Sokgo kepada Hwasun karena telah memberikannya semangat hidup melalui senyuman dan makanan yang diberikan padanya ketika baru pindah kosan. Padahal saat itu di tengah perasaan putus asa dan depresinya, Sokgo baru saja akan bundir di kamarnya sendiri. Namun Hwasun mengetuk pintu kamarnya dan memberikan makanan sebagai tetangga baru. Lalu Sokgo menutup surat dengan mengatakan jika dia tidak ingin Hwasun menyerahkan diri ke kepolisian karena Sokgo yang akan menanggung semuanya agar Hwasun bisa hidup baik-baik saja dan melanjutkan hari-hari bersama Yun Ah dengan damai. 하선 씨가 있어서 제 인생이 여기까지 왔습니다. 이거 그럼 정말로 고마웠습니다. 당신의 행복을 비는 김석고 올림. Setelah membaca surat tersebut, Hwasun pun baru menyadari jika orang yang selalu ada untuknya adalah Sokgo seorang yang rela melakukan apapun karena cinta yang begitu tulus. Sambil menahan tangisnya, Hwasun pun berlari menuju kantor polisi dan mencari Sokgo. Namun semua sudah terlambat karena Sokgo akan segera mendekam di dalam bui. 이렇게까지 하면 어떡해요? 나 당신 때문에 여기까지 왔는데. Buyar, pelajaran dari film ini apa lur? Boleh, cinta-cinta boleh, tapi jangan buta lur. Jangan cintai seseorang mentok sampai 100%, janganlah pokoknya. Jadinya ya kayak gini, nggak bisa lihat perspektif lain, nggak bisa rasional dalam berpikir, menyakiti diri sendiri, bahkan bisa berbuat nekat melebihi batas ya kan. Kalau naksir orang itu kalem-kalem aja lur, secukupnya, santai, fokus perbaiki diri aja udah. Oke, gitu ya. Love you, assalamualaikum.